Saya yakin sebagian dari Anda pasti mempunyai banyak masalah. Entah itu masalah apa sih, masalah cinta, masalah finansial, masalah keluarga, masalah kesehatan, apapun masalah. Setiap orang hidup pasti ada masalah. Tonton video ini sampai selesai, saya yakin kalau 5 kebiasaan yang Anda lakukan, ini akan menyelesaikan 80% masalah kamu. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Siapa sih hidup yang gak ada masalah? Saya rasa setiap orang hidup ada masalah. Itulah sebab di buku saya Success Before 30 ini, sukses itu gak selalu semata-mata cuma masalah duit, materi, dan materi. Tidak. Tapi ada 8 aspek kehidupan lagi yang harus Anda bisa selesaikan. Nah, yang pertama adalah kalau Anda menyelesaikan masalah kamu, nomor 1 adalah tulis jadwal 1 hari sebelumnya. Jadi saya selalu mengajarkan untuk Anda menulis apa yang akan Anda lakukan besok seharian, 7 hal yang harus Anda lakukan besok, coba catat. Biasanya orang mencatat di malam hari apa yang akan dilakukan besok, itu akan menyelesaikan hampir 80% masalahnya daripada orang yang tidak mencatat. Orang yang mencatat itu biasanya dia akan fokus dengan 7 hal yang akan dia kerjakan. Sedangkan orang yang tidak mencatat, dia bahkan sampai seminggu pun masalahnya kadang-kadang 7 hal itu nggak selesai-selesai karena dia nggak tahu apa yang harus difokuskan. Makanya saya sering bilang bahwa kalau Anda mencatat 7 hal setiap malam apa yang harus dikerjakan besok hari, saya yakin 1 minggu kemudian Anda bisa menyelesaikan pekerjaan 7 hari, Anda selesai dalam waktu 2 hari. Itu pasti. Itu jadi catat apa yang harus Anda lakukan 1 hari sebelumnya. Yang kedua, lakukan bila sesuatu itu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Maksudnya apa? Contohnya, Anda dapat ide. Ide itu Anda langsung harus catat dan tulis di notes Anda. Atau catat aja mungkin di handphone Anda. Kalau misalkan kadang-kadang kalau kita nggak segera catat kurang dari 5 menit, kadang-kadang masalah itu bisa lupa. Contoh Anda lagi ingat, lagi janjian sama teman. Kalau kurang dari 5 menit langsung telepon atau langsung WA. Kita akan selesai dan Anda akan tahu kalau Anda kurang dari 5 menit ketika itu luar biasa. Makanya di dalam manajemen waktu itu ada 4 tabel. Yang penting pertama penting mendesak, yang kedua tidak penting tidak mendesak, yang ketiga adalah tidak penting mendesak, dan yang keempat adalah penting tapi tidak mendesak. Nah, sesuatu yang bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit, penting, tapi itu mungkin tidak mendesak. Tetapi harus Anda segera catat. Banyak orang ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan cepat, itu karena banyak melakukan hal yang tidak penting dan yang tidak mendesak. Itu yang paling payah. Apalagi hal-hal yang tidak penting tapi sifatnya mendesak. Contohnya mungkin mau boker kali atau buang air besar. Itu tidak penting tapi mendesak. Kalau nggak gitu, gimana gitu ceritanya. Tetapi kalau misalkan Anda melakukan sesuatu itu sangat penting dan itu sifatnya sangat mendesak, ya itu kalau Anda bisa lakukan kurang dari 5 menit, itu pasti luar biasa. Yang ketiga, lakukan ritual pagi. Maksudnya ritual pagi itu apa? Yaitu contohnya jangan buka dulu sosmed ketika Anda baru bangun tidur. Karena sosmed itu kebanyakan berita-berita negatif. Ya, itu akan merusak mood kamu selama seharian. Lebih baik cut off dulu sosmed selama 1 jam, Anda olahraga pagi, meditasi pagi, baru setelah itu baru buka sosmed. Maka hidup Anda akan merasa sangat nyaman dan tentram. Kalau tidak, maka saya yakin hidup Anda akan terbengkalai. Karena Anda dirusak mulai mood Anda gara-gara sosmed. Dan kalau bisa malam sebelum tidur, off dulu sosmed selama 1 jam. Yang keempat adalah ikuti aturan 80-20. Maksudnya 80-20 itu apa? Begini, fokuslah Anda kepada 20% orang yang menghasilkan 80% omset. Jadi berikan banyak waktu Anda kepada leader kalian. Berikan banyak waktu Anda kepada tim inti kalian. Kalau Anda seorang supervisor, seorang manajer di dalam perusahaan, berikan waktu Anda pada tim Anda. Karena dia itu akan menyelesaikan 80% problem daripada perusahaan, 80% problem daripada sales, 80% problem daripada semua masalah yang ada di lapangan. Daripada Anda hari ini fokus pada 80% orang, tapi Anda tidak menyelesaikan 20% masalah. Mereka tuh cuma misalkan 20% masalah. Anda turun masalah itu bukan ke manajernya, bukan ke atasannya, tapi Anda langsung turun ke anak buah. Kalau kita mau cross check sih nggak masalah. Tapi ketika kita turun langsung ke anak buah, kadang-kadang kita nggak serahkan kepada, tidak terjadi delegasi leadership, maka yang terjadi adalah problem-problem Anda itu tidak akan selesai. Karena apa? Karena mereka cuma bisa menyelesaikan 20% masalah. Mereka nggak tahu menau. Wewenang mereka tidak sampai di situ. Peran dan tanggung jawab mereka nggak sampai di situ. Jadi itu Anda harus mengerti hukum 80-20. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Jadi kalau kalian itu betul-betul istirahat cukup, istirahat itu akan ibaratkan handphone itu akan recharge kembali energi. Orang yang kurang tidur 1 hari 2 hari is okay. Tapi kalau sudah kurang tidur selama seminggu, sebulan, itu akan menjadi masalah yang sangat besar.
Apalagi dopingnya cuma pakai kopi. Nah, itu menjadi masalah. Akhirnya hormon kortisol itu yang bekerja, bukannya tubuh Anda memerlukan istirahat, tapi tubuh Anda digenjot lagi dengan hormon kortisol yang berlebihan, kopi yang berlebihan, kafein yang berlebihan, sehingga membuat tubuh Anda itu tidak benar-benar bisa rileks. Tubuh yang rileks itu didapatkan kalau Anda betul-betul deep sleep, atau istirahat yang sangat cukup, istirahat yang sangat mendalam. Deep sleep itu sekarang Anda bisa cek dari handphone, apakah kualitas tidur Anda itu membaik atau tidak. Karena deep sleep Anda itu akan menentukan kualitas berpikir Anda itu bisa jernih atau tidak. Kalau kualitas berpikir Anda bisa jernih, saya yakin pekerjaan Anda itu akan jauh lebih efisien dan efektif. Kalau Anda benar-benar mempunyai istirahat yang sangat cukup. Nah, saya yakin kalau hidup Anda saat ini sudah merasa stagnan, hidup Anda sudah merasa tidak kunjung maju, jangan salah, saya rasa kalau Anda selesaikan dengan 5 tips ini, Anda jalankan dengan 5 tips ini, saya rasa hidup Anda akan jauh lebih baik. Oke, terapkan. Saya yakin video ini akan sangat bermanfaat. Jangan lupa share, like-nya, dan always salam hebat luar biasa.